Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini Bu, tadi saya udah ke dokter, terus dokternya bilang rujuk ke poliklisi. Boleh saya lihat dokumennya? Baik, perkenalkan, nama saya Lutfi Miftahuljannah. Di sini saya sebagai ahli gizi. Boleh saya konfirmasi ulang nama Ibu? Nama saya Novita Sari, umur saya 50 tahun. Di sini saya sebagai ahli gizi akan membantu Ibu untuk mencari solusi dan memberikan saran diet dari penyakit yang Ibu alami. Ibu jangan khawatir karena data-data Ibu akan dijaga kerahasiaannya. Saya akan memberikan Ibu konseling selama 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Langkah selanjutnya adalah melakukan asesmen gizi pada pasien. Berikut adalah data-data asesmen pasien tersebut. Baik Bu, dari hasil wawancara kita tadi didapatkan diagnosis gizi Ibu. Yang pertama, nutrition intake, asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan adanya mual yang ditandai dengan rata-rata asupan energi sebesar 1006 kalori atau 44% dari kebutuhan seharusnya. Asupan lemak berlebih berkaitan dengan sering mengkonsumsi makanan berlemak ditandai dengan rata-rata asupan lemak sebesar 31,02 gram atau 41% dari kebutuhan seharusnya. Asupan protein berlebih berkaitan dengan adanya pemilihan makanan yang salah ditandai dengan asupan protein sebesar 41,24 gram atau 115% dari kebutuhan sehari. Asupan karbohidrat tidak adekuat berkaitan dengan adanya mual yang ditandai dengan asupan karbohidrat yang kurang dari kebutuhan sebesar 144,17 gram atau 39%. Yang kedua, nutrition clinical. Perubahan nilai lab berkait gizi berkaitan dengan adanya penurunan fungsi ginjal ditandai dengan hasil lab kreatin 8,9 mg per desiliter tinggi dari kadar normal dan Hb 5,1 gram per desiliter rendah dari kadar normal. Di sini saya akan mencoba memberikan diet pada penyakit Ibu, yaitu penyakit gagal ginjal kronik. Syarat diet yang pertama, untuk usia di bawah 60 tahun, kebutuhan energi cukup yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan untuk usia 60 tahun ke atas, 30 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua, protein rendah yaitu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan atau sebesar 50% harus bernilai biologi tinggi. Yang ketiga, lemak cukup yaitu 25,30% dari kebutuhan energi total, diutamakan lemak tidak jenuh ganda. Yang keempat, karbohidrat cukup yaitu kebutuhan energi total dikurangi energi yang berasal dari protein dan lemak. Yang kelima, garam dibatasi apabila ada hipertensi, edema, asites, oliguria atau uniria. Selanjutnya, kalium dibatasi 40-70 apabila hiperkalemia atau kalium darah besar dari 5,5. Selanjutnya, cairan dibatasi yaitu sejumlah urin selama 24 jam ditambah 500-750 ml.
Kemudian yang terakhir, vitamin cukup, bila perlu diberikan suplemen piridoksin, asam folat, vitamin C, dan vitamin D. Terkait bahan makanan itu Bu, yang dianjurkan sama yang nggak dianjurkan apa Bu? Di sini untuk bahan makanan yang dianjurkan itu ada sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, dan bihun, kentang, makaroni, pasta, mie, dan tepung-tepungan. Kemudian sumber protein hewani itu ada telur, daging, ikan, ayam, atau susu. Kemudian ada sumber lemak, yaitu ada minyak jagung, minyak kacang, terus minyak kelapa sawit juga, minyak kedelai, serta margarin dan mentega rendah garam. Kemudian untuk sumber sayurannya, semua sayuran kecuali pada saat ibu terkena kondisi hiperkalemia, dianjurkan untuk memilih sayuran yang rendah kalium seperti wortel, labu, siam, dan juga buncis. Kemudian untuk buah-buahan, semua buah-buahan ibu boleh makan kecuali pada kondisi ibu hiperkalemia, dan dianjurkan memilih buah rendah seperti belimbing, jeruk, pir, nanas, dan sawo gitu. Terus untuk sumber makanan yang tidak dianjurkannya di sini ada sumber protein nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu, itu tidak dianjurkan ya Bu untuk di penyakit ibu. Kemudian ada sumber lemak seperti kelapa, santan, minyak kelapa, margarin, mentega biasa, dan juga lemak hewan. Kemudian untuk sumber sayur dan buahnya, sayur dan buah yang tinggi kalium pada pasien dengan hiperkalemia seperti bayam, daun singkong, asparagus, kangkung, dan kembang kol, pisang, alpukat, dan duku itu tidak dianjurkan ya Bu. Kemudian Bu, ini ada menu yang saya rekomendasikan untuk ibu. Di sini makanan paginya ada nasi goreng, telur ceplok, ketimun, susu, dan juga madu. Untuk snack paginya di sini ada kue kelapa ubi dan juga sirup. Kemudian di siangnya ada nasi, capcay goreng, bistik daging, stuk nanas, puding saus karamel. Untuk snack sorenya ada kue cantik manis dan juga teh. Untuk malamnya ada nasi, ayam goreng, satu buncis, dan juga pepaya. Ini bisa Ibu lihat contoh menu yang bisa Ibu terapkan di rumah ya Bu. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi Bu? Kan sudah dapat menunya nih Bu. Iya. Nanti kalau saya terapkan di rumah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Baik, dari data yang saya dapatkan, nanti Ibu datang lagi ke sini 2 minggu lagi, dan di situ kita akan melakukan monitoring dan juga evaluasi. 2 minggu lagi? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Bu. Baik, nanti kalau misalnya Ibu masih ada yang mau Ibu tanyakan, silahkan WhatsApp saya saja ya Bu. Baik Bu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup konseling hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Bu, saya permisi dulu. Mari saya